이거 안 돼, 안 돼, 이거. 아이씨. 야, 왜안 뜨냐? 나 이게 진짜. 너 들어가, 너 들어가. 야. 저리 가라고. 아, 씨. Warasle, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan dan kesempitan kali ini, saya akan membahas film asal Korea terbaik yang pernah saya tonton, yaitu Miracle in Cell No. 7. Sebelum masuk ke pembahasan alur ceritanya, saya sangat menyarankan kalian untuk menonton filmnya secara langsung, agar bisa mendapatkan feel emosional dan kelucuan pada film ini dengan jauh lebih baik. Saya berharap bagi kalian untuk menonton video ini hingga selesai, karena film yang akan kita bahas kali ini memiliki alur cerita yang cukup emosional. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ini dia alur cerita dari film Miracle in Cell No. 7. All around you. 어렵게 구했어. 워낙 민감했던 사건이라. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita cantik yang diberikan berkas sebuah kasus oleh seorang polisi. Berkas tersebut berisi kasus tentang pembunuhan seorang gadis kecil yang dilakukan oleh Lee Yong-gu yang terjadi pada tahun 1997. Setelah mengambil berkas, wanita itu keluar dari kantor dan melihat sebuah balon yang tersangkut di kawat pagar penjara. Ia tampak tersenyum melihat balon itu. Lalu scene berlanjut dengan memperlihatkan wanita itu yang sedang berada di sebuah tempat milik dua pria peramal. Namun ketika mereka mencoba meramal wanita itu, hasilnya selalu saja salah. 그 지금 만나고 있는 그 남자는 나쁜 새끼 등. 저 남자친구 없어요. Tak lama, anak salah satu peramal itu masuk ke ruangan mereka. Anehnya, wanita itu mengenal anak dari sang peramal. Kedua peramal itu pun bertanya-tanya siapa sebenarnya wanita itu. Kemudian scene berpindah ke sebuah gereja, di mana ketika itu, sang pendeta terlihat sedang berdoa bersama orang-orang yang berada di dalam gereja. Dari balik pintu, tiba-tiba dua peramal sebelumnya datang bersama wanita cantik tadi. Sang pendeta pun kaget melihat kedatangan wanita itu yang ternyata ia kenali bernama Yesung. Di ruang pengadilan, terlihat sang pendeta dan dua pria peramal sebelumnya bersama dengan dua pria lain yang sedang duduk sambil membicarakan sedikit tentang masa lalu mereka. Kemudian, seorang polisi yang memberikan Yesung berkas di bagian awal film sebelumnya datang dan menyapa mereka berlima. Ternyata, polisi itu dulunya merupakan kepala sipir penjara yang tampak seperti teman lama sang pendeta dan keempat temannya. Setelah polisi itu datang, sang hakim pun memulai persidangan. Di dalam persidangan ini, jaksa penuntut membahas tentang kasus penculikan, pelecehan seksual, dan pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pria bernama Lee Yong-gu terhadap seorang gadis kecil yang merupakan putri dari komisaris polisi. Kasus yang sama seperti yang berada di dalam berkas milik Yesung yang diberikan oleh polisi tadi pada awal film. Menurut jaksa penuntut, sidang ulang ini tidak perlu dilakukan. Namun Yesung, yang berperan sebagai jaksa pembela, mengatakan bahwa terdapat kesalahan besar dalam kasus ini. Yesung meminta kepada hakim agar mereka mau melakukan penyelidikan ulang terhadap semua bukti yang dipaparkan. Sebab menurut Yesung, semua berkas, bukti, dan kesaksian yang ada di dalam kasus ini merupakan sebuah kepalsuan. Yesung mengatakan apa yang akan diucapkan olehnya mulai dari sini adalah sebuah kebenaran. Dikarenakan Yesung ada di TKP pada saat hari kejadian. Lalu kita pun dibawa kembali ke tahun 1997 ketika Yesung masih kecil. Suatu hari, Yesung kecil bersama dengan ayahnya yang bernama Lee Yong-gu sedang menyanyikan lagu Sailor Moon di depan sebuah toko. Yong-gu sang ayah mengidap penyakit keterbelakangan mental sehingga sedikit tampak kurang cerdas dan cenderung berlaku kekanak-kanakan. Saat itu, Yesung menginginkan sebuah tas Sailor Moon yang berada di toko tersebut. Lee Yong-gu sang ayah berjanji akan membelikan tas itu ketika ia gajian besok. Namun sayang,
tas yang hanya tersisa 1 buah itu hendak dibeli oleh seorang komisaris polisi untuk putrinya. Lee Yong-gu langsung masuk dan mencoba untuk meminta tas tersebut. Namun karena perilaku dan keterbatasan bahasanya, membuat sang komisaris menghajar Lee Yong-gu yang sekali lagi saya tekankan menderita penyakit keterbelakangan mental. Melihat sang komisaris yang berbuat kasar kepada ayahnya, membuat Ye-sung menangis dan meminta komisaris itu untuk melepaskan sang ayah. Malamnya, sebelum tidur, Ye-sung meminta ayahnya untuk tidak memaksakan diri demi membeli tas itu untuknya kalau ia saat ini sedang tidak punya uang. Keesokan paginya, saat Lee Yong-gu hendak berangkat kerja, Ye-sung putrinya merapikan pakaian sang ayah dan memintanya untuk tidak makan sembarangan. Ye-sung dan ayahnya memiliki sebuah kebiasaan, di mana ketika sang ayah pergi, Ye-sung akan menghitung sampai 3 hingga sang ayah berbalik dan melakukan gerakan konyol demi membuatnya tertawa. Lee Yong-gu yang merupakan orang tua tunggal, sehari-harinya bekerja sebagai petugas parkir di sebuah mall. Ketika Lee Yong-gu sedang beristirahat makan siang, ia didatangi oleh putri komisaris yang ia temui di toko yang menjual toko Sailor Moon sebelum ini. Putri komisaris mengatakan jika ia tahu toko lain yang menjual tas Sailor Moon tersebut. Lee Yong-gu pun dibawa oleh putri komisaris melewati sebuah pasar. Namun entah apa yang terjadi selanjutnya, tiba-tiba seorang wanita melihat Lee Yong-gu yang sedang melakukan tindak pertolongan pertama atau CPR kepada putri komisaris yang terbaring dengan luka di kepalanya. Sang wanita yang salah paham mengira jika Lee Yong-gu sedang melakukan pembunuhan dan pelecehan seksual. Malamnya, terlihat Ye-sung tampak murung menunggu ayahnya yang tak kunjung pulang dari bekerja. Ternyata wanita di pasar sebelumnya telah melaporkan Lee Yong-gu, ayah Ye-sung, kepada polisi. Keesokan harinya, para polisi membawa Lee Yong-gu ke TKP untuk melakukan reka ulang adegan. Di TKP, sudah banyak polisi, wartawan, dan warga sekitar yang berdatangan. Sayangnya, tindak pertolongan pertama yang dilakukan oleh Lee Yong-gu malah disalahartikan oleh publik. Memberi nafas buatan dikira pelecehan seksual, hendak melakukan CPR malah dikira mencekik, melepas celana untuk melancarkan sirkulasi darah malah dikira hendak melakukan pemerkosaan. Anehnya, para polisi meminta Lee Yong-gu untuk melepas celananya dengan imbalan akan segera dipertemukan dengan Ye-sung putrinya. Tentu saja, melihat Lee Yong-gu yang hendak melepas celananya membuat orang-orang yang berada di TKP semakin berpikir jika Lee Yong-gu memang hendak memperkosa gadis kecil itu. Tiba-tiba, salah seorang warga langsung melepas masker Lee Yong-gu dan membuat Ye-sung putrinya yang kebetulan berada di TKP mengetahui jika ayahnya telah ditangkap polisi. Selesai melakukan reka ulang adegan, Lee Yong-gu langsung dibawa ke penjara oleh para polisi. Sementara itu, Ye-sung hanya bisa menangis melihat ayahnya yang dibawa pergi. Keesokan harinya, Lee Yong-gu langsung dibawa ke dalam sel tahanan. Dari sini, semuanya akan menjadi semakin menarik. Di dalam sel itu, berisi 5 orang yang namanya tidak akan saya sebutkan, karena kalian juga pasti akan sulit untuk mengingatnya. Para narapidana itu antara lain, sang pria pencopet, sang penipu, sang napi mesum, kepala gangster, dan yang terakhir sang kakek bau tanah yang suka nipu. Sesampainya di dalam sel, Lee Yong-gu langsung memperkenalkan dirinya dengan sangat lengkap. Dimulai dari nama, tempat tinggal, hingga sampai bagaimana cara ia dilahirkan. 1961년 1월 18일 태어났어요. 아팠어요. 내 머리 커서. Keanehan Lee Yong-gu ini membuat seisi sel menjadi bingung. Alhasil, sang bos gangster meminta sang napi mesum untuk melihat berkas kasus milik Lee Yong-gu. Di sini, alasan kenapa bukan sang bos gangster yang melihat berkas itu, dikarenakan ia tidak bisa membaca. Gak bisa baca bisa jadi gangster ya? Aneh kali bah. Setelah mengetahui jika Lee Yong-gu ditahan karena membunuh dan memperkosa gadis di bawah umur, seisi sel langsung menghajarnya. Sebab menurut mereka, itu merupakan kejahatan yang paling hina.
Namun ketika mengetahui bahwa Lee Yong-gu akan dijatuhi hukuman mati, mereka semua langsung terdiam dan berhenti menganiaya Lee Yong-gu. Ketika di dalam penjara, Lee Yong-gu hanya bisa diam saja sambil menuliskan nama Yesung putrinya di atas tanah. Suatu ketika, Lee Yong-gu melihat bos napi lain yang hendak menyerang bos gangster teman satu selnya. Lantas, Lee Yong-gu langsung berlari untuk menyelamatkan sang bos gangster. Akibatnya, serangan tadi justru mengenai Lee Yong-gu dan membuatnya terluka. Tanpa pikir panjang, sang bos gangster langsung menghajar narapidana yang menyerang Lee Yong-gu. Kejadian itu membuat sang bos gangster yang merupakan semacam penguasa di penjara itu merasa berutang budi kepada Lee Yong-gu. Ia bertanya apa yang diinginkan oleh Lee Yong-gu sebagai balasannya. Lalu Lee Yong-gu hanya menjawab nama putrinya yaitu Yesung. Beberapa hari kemudian, para narapidana disajikan lagu-lagu rohani yang dibawakan oleh anak-anak panti asuhan. Yesung putri Lee Yong-gu juga berada di panggung pertunjukan. Di tengah-tengah pertunjukan, tiba-tiba Yesung menghilang. Tak disangka, Yesung diseludupkan dan dibawa ke dalam sel oleh sang napi mesum. Melihat Yesung, Lee Yong-gu pun langsung memeluk putrinya itu sambil menangis. 미안해. 잘못했어. 내가 얼마나 찾았는지 알까 하냐고. 잘못했어. Setelah berhari-hari tidak bertemu, akhirnya dengan bantuan para narapidana, Lee Yong-gu bisa melepas rasa rindunya dengan sang putri. Yesung pun bertanya kenapa sang ayah berada di penjara tempatnya para penjahat. Lee Yong-gu dengan wajah polosnya malah mengatakan jika bukan ia yang jahat, melainkan teman-teman satu selnya. Mendengar hal ini, membuat teman-teman Lee Yong-gu memasang wajah kesal. Saat sedang bersih-bersih, sang napi mesum mendapat kabar jika teman-teman panti asuhan Yesung ingin segera pulang karena pendeta mereka jatuh sakit. Tanpa pikir panjang, mereka langsung membawa Yesung kembali ke teman-teman panti asuhannya agar keberadaannya tidak diketahui oleh para polisi. Tetapi sialnya, teman-teman Yesung sudah pergi lebih dulu. Alhasil, Yesung terpaksa harus tinggal di dalam sel nomor 7 bersama mereka untuk sementara. Hal ini membuat sang napi pencopet gelisah, sebab jika keberadaan Yesung diketahui, para sipir penjara akan menghukum mereka semua. Beberapa hari kemudian, sang napi penipu mendapat kabar jika 2 hari lagi akan kembali diadakan acara keagamaan seperti sebelumnya. Sehingga mereka memiliki kesempatan untuk mengeluarkan Yesung. Malamnya, sebelum tidur, Yesung meminta maaf kepada ayahnya. Sebab, karena ia meminta sang ayah untuk membelikannya tas Sailor Moon, membuat Lee Yong-gu harus dipenjara. Namun, Lee Yong-gu tidak mempermasalahkannya. Keesokan paginya, sang napi penipu dibuat terkejut karena foto artis bokep idolanya telah digambar memakai kostum Sailor Moon oleh Yesung. Mulai dari sini, kehadiran Yesung membuat warna baru di dalam kehidupan kelima teman Lee Yong-gu. Bahkan, mereka mulai mengikuti gerakan-gerakan ala Sailor Moon yang dilakukan oleh Yesung. 2 hari kemudian, acara keagamaan pun digelar. Sesuai rencana, teman-teman Lee Yong-gu membawa Yesung putrinya kembali ke panti asuhan. Namun, kesialan kembali terjadi, di mana sang napi penipu tidak mengetahui jika acara keagamaan yang digelar bukan dihadiri oleh teman-teman Yesung dari panti asuhan, melainkan dihadiri oleh para biksu. Tentu saja, Yesung tidak bisa diseludupkan ke sana, mengingat mereka semua berkepala plontos. Ya, sang nabi penipu salah mengira jika acara yang digelar adalah acara keagamaan Buddha dan bukan Kristen seperti sebelumnya. Di ruangannya, kepala sipir penjara yang bernama Jung menyadari jika terdapat anak perempuan yang hilang dari acara keagamaan yang mereka gelar sebelum ini. Sementara itu, ketika mereka sedang berdebat, tiba-tiba salah satu petugas datang mengecek sel mereka. 먹었지 뭐. 아무래도 먹고 금방. Sialnya, Jung sang kepala sipir datang ke tempat itu dan mengetahui keberadaan Yesung. Akibat hal ini, Lee Yong-gu yang merupakan ayah Yesung langsung dihajar habis-habisan oleh kepala sipir Jung.
Bahkan, Lee Yong-gu dimasukkan ke dalam sel pengasingan. Di sisi lain, teman-teman Lee Yong-gu semakin panik atas apa yang terjadi. Sementara itu, Ye-sung terus saja menangis karena kembali terpisah dari ayahnya. Suatu malam, terjadi kebakaran besar di penjara tersebut. Kebakaran itu diakibatkan oleh salah satu napi yang sedang mengamuk. Kepala sipir Jung pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk mengeluarkan para tahanan dari sel mereka. Sementara itu, dirinya akan pergi mengamankan napi yang menyebabkan kebakaran itu. Sayangnya, kepala sipir Jung malah terjebak di ruangan sang napi. Lee Yong-gu yang melihat kepala sipir Jung dalam bahaya, tanpa pikir panjang langsung masuk ke ruangan itu dan mencoba menyelamatkannya. Keesokan harinya, kepala sipir Jung tampak sedang menjalani perawatan di rumah sakit penjara. Sang dokter pun memberitahu kepala sipir Jung, jika Lee Yong-gu tidak menyelamatkannya, mungkin ia sudah tewas saat ini. Di sini, kepala sipir Jung juga melihat Lee Yong-gu yang terluka akibat menyelamatkan dirinya. Di sisi lain, Ye-sung yang sudah dikeluarkan dari penjara akhirnya bisa bersekolah lagi. Gurunya menanyakan bagaimana kabar Ye-sung. Namun, Ye-sung malah meminta gurunya untuk melakukan kegiatan konsultasi orang tua. Kemudian, Ye-sung bersama gurunya langsung pergi ke penjara untuk bertemu dengan sang ayah. Tentu saja, pertemuan ini membuat ayah Ye-sung begitu senang. Lalu, guru Ye-sung memberitahukan jika Ye-sung adalah murid yang sangat cerdas sekaligus berprestasi. Di sini, kita pun mengetahui jika Ye-sung lah yang memanage keuangan keluarga mereka. Dari mulai biaya hidup, asuransi, hingga tagihan listrik. Namun sayang, kebahagiaan mereka berdua tidak berlangsung lama. Sebab waktu menjenguk narapidana telah habis dan Lee Yong-gu harus diseret kembali ke dalam penjara. Tentu saja hal ini membuat Ye-sung begitu sedih. Sementara itu, kepala sipir Jung yang melihat hal tersebut hanya bisa terdiam. Di ruangannya, kepala sipir mengingat kenangan-kenangannya bersama sang putra yang sudah meninggal dunia. Karena berpisah dengan ayahnya, Ye-sung tidak mau makan dan jatuh sakit. Ye-sung meminta agar dirinya dipenjara saja sehingga ia bisa bertemu dengan ayahnya setiap saat. Namun, kepala sipir Jung hanya diam dan pergi meninggalkan rumah sakit. Siangnya, entah kenapa, para bawahan kepala sipir Jung mengajukan protes sebab mereka takut dipecat atas tindakan yang hendak dilakukan oleh kepala sipir Jung. Ternyata, alasan mereka takut dipecat karena kepala sipir Jung menyeludupkan Ye-sung ke dalam sel nomor 7 tempat ayahnya berada. Lee Yong-gu pun begitu senang karena bisa bertemu kembali dengan putrinya. Suatu ketika, Ye-sung meminta sang bos gangster untuk membacakannya sebuah dongeng. Namun seperti yang kita tahu, sang bos gangster tidak bisa membaca. Oleh karena itu, sang nabi mesum dan nabi penipu pun menyindir sang bos gangster dengan mengatakan jika hanya orang idiot yang tidak bisa membaca. Bahkan, simpanse bisa diajarkan membaca hanya dalam waktu 3 bulan saja. Di sini, sang nabi pencopet memohon kepada sang bos gangster untuk menyeludupkan sebuah ponsel agar ia bisa menghubungi istrinya yang akan melahirkan dalam waktu dekat. Mengetahui hal itu membuat Ye-sung tampak sedih. Ketika di sekolah, Ye-sung meminjam sebuah ponsel milik temannya. Di sisi lain, kepala sipir Jung pergi ke kantor polisi pusat untuk memeriksa berkas yang berisi kasus milik Lee Yong-gu. Ketika membaca kertas itu, kepala sipir Jung menemukan sebuah kejanggalan. Ia tidak yakin jika Lee Yong-gu yang mengidap penyakit keterbelakangan mental bisa membuat kesaksian tertulis sebagus itu. Siangnya, kepala sipir Jung menjemput Ye-sung di sekolah. Saat ini, kepala sipir Jung telah mengadopsi Ye-sung dari panti asuhan. Di dalam sel, Ye-sung tampak sedang mengajari sang bos gangster untuk menulis dan membaca. 연습을 많이 했습니다. 삼촌, 과. 과는 기억. 난 넣고 기억자도 몰라요.
Tak lama, sang napi pencopet datang dengan wajah suram. Sebab pada hari itu, istrinya akan melahirkan. Namun, ia tidak bisa menghubungi sang istri untuk menanyakan kabar. Yesung yang mengetahui hal ini, langsung mengambil ponsel yang ia pinjam dari temannya di sekolah dan ia berikan kepada sang napi pencopet. Lantas, sang napi pencopet langsung mencoba menghubungi istrinya. Tetapi sialnya, sinyal di dalam sel mereka sangat tidak bagus, sehingga membuat mereka harus menyusuri setiap sudut ruangan. 아, 나 이렇게 진짜. 너 들어가. 너 들어가. 야야야야야. 저리 가라고. 아나 씨. Anehnya, sinyal paling bagus justru berada di atas kloset. Sang napi pencopet pun begitu senang ketika mengetahui bahwa istrinya melahirkan putri pertama mereka dengan selamat. 오빠, 얼라 이름이 없다. 이름 뭐랄까? 이름 선녀씨 그 선자라. 선이야. 복선 신. Setelah itu, ia pun langsung berterima kasih kepada Yesung.